Anda yang berdinas, Anda yang pernah bersumpah. Lihatlah, itu channel-channel isinya hanya jualan khilafah. Isinya hanya jualan khilafah. Itu kan sudah larangan, Bapak Ibu. Bahkan HTI kan sudah dibubarkan. Kadrun, kau bagikan live aku, kau sebar lagi linknya, kamu bagikan di grup-grupmu, di grup-grup teman-teman kamu itu. Bilang, pentolan-pentolannya senggol saya bila perlu. Senggol saya. Ya, mau perang sama saya. Mau perang medsos saya jabanin. Mau perang fisik saya mau jabanin. Bangsa tidak orang seperti itu. Pecundang tidak orang seperti itu. Pecundang. Gecek dase. Gak usah sungkan-sungkan. Orang Indonesia jangan pernah takut melawan kelompok-kelompok intoleran seperti itu. Saya backup semuanya. Kalau ada masalah Anda dipersekusi sama kelompok-kelompok itu, konteks saya. Saya ada di sini, tetapi saya ada di mana-mana, saudara. Jangan pernah takut sama kelompok-kelompok itu. Bapak-bapak Polri dan TNI, seandainya negara ini ada kerusuhan melawan kelompok-kelompok bajingan tengik seperti itu, ya, ingat, Polri TNI tetap akan di backup oleh rakyat Indonesia. TNI Polri tetap akan dikawal oleh rakyat Indonesia. Insya Allah nggak pernah chaos. Tetapi kalau rakyat Indonesia marah dan geram membantai 1000 orang mati saja, kadrun-kadrun itu, insya Allah nggak rugi untuk menyelamatkan generasi anak bangsa. 270 juta rakyat Indonesia. Jadi jangan sungkan-sungkan. Polri, TNI betul-betul harus tetap bravo. Lah itu kelompok-kelompok kadal-kadal seperti itu. Jangan pernah ada Polri, TNI malah kedoktrin oleh paham-paham mereka. Karena ada beberapa anggota institusi juga terkadang malah terkecoh ikut paham-paham mereka, menjadi intoleran. Lagi-lagi apa? Yang dijual adalah agama. Makanya senang saya ketika Polri, TNI diwajibkan untuk memahami kitab kuning, untuk belajar kitab kuning. Saya senang. Kenapa? Kitab kuning itu juga dicap sama orang-orang Wahabi Salafi ini sebagai kitab-kitab yang nggak berguna, mungkin dibid'ahkan. Ketika orang anak-anak remaja yang kuliah, ini saya kasih tahu contohnya ya. Ini anak-anak kampus ini. Saya kalau mau buka semuanya, masuk ini menjadi atensi Polri juga ini. Ini kelompok-kelompok ibadah, bahaya bener. Rejim ini dilakukan karena dianggap mengacak NKRI. Kelompok yang memperjuangkannya dihabisi, aktivis dan ulamanya dipersekusi dan dikriminalisasi. Padahal dirampas merupakan ajaran Islam dan termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga merupakan dari Allah dan Rasulullah. Karena banyak ulama yang menjelaskan tentang hal ini, maka tidak patut bagi seorang muslim gantinya meragukan atau bahkan menentangnya. Bagi umat Islam, khilafah adalah kerinduan, di mana 69% umat muslim di seluruh penjuru dunia meyakini penerapan Islam secara menyeluruh hanya dapat diwujudkan dengan suatu institusi dan entitas agung, yakni khilafah Islamiyah. Kasihan. Tidak ada background dia sebagai seorang pesantren, pernah nyantri, pernah belajar agama. Ketika anak-anak muda ini, anak-anak kuliah, anak-anak kampus, dia merasa ingin mencari jati diri, merasa, gue nggak mau dinasihatin orang tua, gue pengen lebih baik daripada orang tua saya. Akhirnya apa? Dia mencari jati diri tentang agama, salah ngaji. Bahaya loh bapak-bapak Polri. Ini loh anak-anak muda, anak-anak kemarin sore, anak-anak kampus, anak-anak kuliahan. Ini ancaman untuk negeri ini. Masya Allah. Saya tahu video-video propaganda itu yang ngesar-ngesar tentang ini. Saya tidak pernah menyebutkan di sini, takutnya nanti Anda mencari channel-channel itu.
Ketika Anda mencari channel-channel itu, pertama Anda tidak suka. Kedua, Anda akan ke doktrin. Ketiga, atas nama agama terus ke doktrin. Cara mereka adalah menggait seperti itu, bikin orang penasaran dulu, bikin propaganda dulu. Pak, bahaya Pak, bahaya. Ini ancaman untuk negara ini. Negara yang tiba-tiba mereka datang membawa paham dari asing, entah dari timur, entah dari barat. Yang jelas ini dari barat. Kenapa? ISIS buatan Amerika. HTI berkantor di barat. Coba Anda bayangkan, berkembang di Indonesia, di Timur Tengah, negara-negara Islam menolak tentang pemahaman-pemahaman seperti itu. Indonesia dikonsumsikan apa? Indonesia ini warga mayoritas yang beragama Muslim, gampang. Ketika semua dibalut oleh agama, semua terasa mulia. Rakyat Indonesia biar tahu bahwa kelompok-kelompok mereka memang propagandanya berkedok agama. Bangsat apa tidak orang-orang seperti itu? Masih mau diam? Bapak-bapak kepolisian, institusi Polri khususnya, masih mau diam? Drone, lo ngomong sama pemimpin-pemimpinmu tuh. Siapa yang anggap kamu mewakili sama perasaan kamu? Share, senggol saya dong, senggol kalau berani. Colek saya kalau berani. Gak usah hanya propaganda kepada masyarakat awam, ya. Ini sudah mulai apa-apa ini untuk semua pasukan-pasukan tentara langit, Siber NKRI, semuanya sudah saatnya ini siaga melawan kelompok-kelompok yang bikin hoax, yang bikin sara, termasuk politik identitas lawan. Siapa yang mau ikut lawan kadron sama saya? Ngacong, gak usah takut, semuanya saya backup. Di seluruh Indonesia, bahkan dunia saya backup. Anda selama membela negara, insya Allah aman. Itu juga bagian daripada tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Camkan itu. Lawan orang-orang Indonesia yang cinta dengan NKRI, yang mau bela negara. Penting. Dari kelompok-kelompok berdebah perongrong ideologi. Walaupun itu mengatasnamakan agama, sikat, lawan mereka. Kalau ada yang persekusi, yang geruduk-geruduk, yang anarkis, kabari saya akan perintahkan orang. Saya ada di sini, saya ada di mana-mana. Gak usah takut sama kadrun. Gecek dasnya bila perlu kalau ketemu. Kalau bikin rusuh di pengajian, dia ngomong soal politik, ujaran kebencian sana sini, turunkan dari panggung. Kalau jadi orang Indonesia, tetap jadi orang Indonesia. Ingatlah Indonesia, kembalilah kepada jati diri bangsa. Kalau Anda jadi orang Jawa, jangan lupa Jawanya. Kalau Anda jadi orang Dayak, jangan lupa Dayaknya. Kalau Anda jadi orang Aceh, jangan lupa Acehnya. Kalau Anda jadi orang Madura, jangan lupa Maduranya. Bangun dari tidurmu, bangkit jiwamu, bangkitkan ragamu, kembali kepada jati diri bangsa, lawan bajingan-bajingan itu. Tahu enggak, Fir'aun itu adalah raja yang mengaku berkuasa, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu aja Fir'aun. Allah mengutus Nabi, datangilah Fir'aun, nasihatilah dengan cara-cara yang baik. Romo Yai Hasyim Asy'ari dulu mensyariatkan agama, mensyariatkan Pancasila. Dibela-belain berpuasa 7 hari 7 malam, menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Coba bayangkan, mengamalkan iya karena butuh iya karena stain sebanyak 350.000 itu demi mensyariatkan Pancasila. Jangan mau dibodohi saudara. Apapun yang berkedok agama, yang tujuannya adalah untuk membentur-benturkan negara ini,
Terkadang banyak di luar sana, kok saya itu mau marah, saya itu mau berontak, saya pengen ngomong apa adanya, tapi saya takut kena undang-undang ITE. Banyak, saya juga takut kena undang-undang ITE, sama. Tapi percayalah saudara-saudaraku, bela negara wajib hukumnya, bela negara wajib. Itu dawuhnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Tanamkan nasionalis, moderat, toleran, jangan menjadi orang intoleran. Bela negara wajib, insya Allah aman. Uwi wes amalane. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mengedukasi, mencerdaskan dan menyadarkan kelompok-kelompok intoleran yang selama ini suka menjolimi agama lain teman-teman ya, seperti yang kita sudah saksikan di video-video sebelumnya, yang dimana lagi terjadi di Sukabumi kemarin itu, kelompok intoleran yang masuk ke dalam rumah ibadah dan kemudian mereka merusak semua fasilitas yang ada di dalam gedung tersebut. Nah teman-teman, saya setuju dengan narasi Gus Arya yang dimana kita memang harus bersatu, kita harus bersama melawan tindakan-tindakan intoleran yang memecah belah. Nah teman-teman, saya sampaikan bahwa kelompok-kelompok yang melakukan hal-hal yang atau tindakan-tindakan yang anarkis itu sama sekali tidak mewakili saudara-saudara kita Muslim pada umumnya, tetapi ini mereka, kelompok ini yang selalu bikin ulah, yang selalu bikin masalah di negara ini, yang selalu memecah belah dan menjolimi keyakinan atau agama lain yang sedang melakukan ibadah. Kenapa teman-teman? Karena memang mereka sangat ketakutan kalau ada doa yang dilakukan oleh umat Kristen, kalau ada ibadah, pembacaan firman Tuhan, kalau ada pujian, penyembahan di sana, sehingga mereka merasa ketakutan dan seolah-olah umat atau jemaat mereka, saudara-saudara seiman mereka, seolah-olah mereka nanti akan berpindah ke sana. Nah teman-teman, sama sekali tidak ada tujuan umat Kristen untuk beribadah itu untuk mengajak saudara-saudara seimanmu untuk masuk ke agama Kristen, tidak. Nah teman-teman, inilah yang harus disuarakan oleh kita semua. Agama apapun kita di negeri ini, kita harus menyuarakan yang namanya keadilan, dan kita harus bersuara supaya apapun itu ceritanya, semua masyarakat Indonesia harus setara di mata hukum, dan agama apapun itu harus setara di mata hukum. Itulah yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, ini yang perlu dievaluasi lagi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, supaya dia bisa melihat langsung di lapangan apa yang terjadi akhir-akhir ini, yang memang sama sekali tidak berbeda apa yang terjadi di masa Menteri Agama yang dipimpin oleh Gus Yakut sebelumnya, atau sebelum-sebelumnya Menteri Agama itu tidak ada bedanya dengan yang dipimpin oleh Pak Menteri Agama sekarang, yaitu Pak Nasaruddin. Tidak ada bedanya, padahal kita melihat dan mendengar pidatonya kala itu, dia mengatakan bahwa kita harus berbeda dengan Menteri Agama sebelumnya. Nah teman-teman, tapi faktanya tidak ada perbedaan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.